Pada suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk mencarikannya Kijang karena sang ibu menghendaki memakan hati Kijang saat itu. Hai Sang Kuryang, tolong mencarikanlah aku hati Kijang untuk kumakan. Aku sangat lapar. Baiklah, akan kucarikan hati Kijang untukmu ibu. Sang Kuryang dengan ditemani si Tumang berburu ke hutan untuk mendapatkan Kijang sesuai keinginan Dayang Sumbi. Saat di hutan, Sang Kuryang melihat seekor Kijang tengah merumput di balik semak belukar. Sang Kuryang pun memerintahkan Tumang untuk mengejar Kijang tersebut. Hai Tumang, kejarlah Kijang itu cepat. Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu. Karena Tumang tidak menuruti perintah Sang Kuryang, akhirnya Sang Kuryang pun membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk diberikannya kepada ibunya. Ibu, ini aku membawakan hati hasil buruanku untukmu. Terima kasih anakku, akan kumasak terlebih dahulu hati ini. Sang Kuryang, di manakah Tumang? Tumang sudah mati. Apa? Tumang mati? Iya, itu hati Tumang. Pergi kau dari sini. Setelah kepergian Sang Kuryang, Dayang Sumbi mengaku menyesal atas perbuatannya kepada anaknya sendiri. Ia pun memohon ampun kepada para dewa atas kesalahannya tersebut dan meminta untuk dipertemukan kembali dengan anaknya. Aku mohon, pertemukanlah kembali aku dengan anakku. Aku sangat menyesal. Mendengar permohonan Dayang Sumbi, mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi. Di sisi lain, Sang Kuryang yang terus mengembara tanpa tujuan pasti, kini tumbuh menjadi lelaki dewasa yang memiliki paras dan tubuh yang dapat memikat banyak perempuan. Setelah bertahun lamanya mengembara, akhirnya Sang Kuryang kembali ke tempat di mana dulu ia dilahirkan. Di sana pun ia bertemu dengan gadis cantik dan jatuh hati padanya. Saat itu, Sang Kuryang pun langsung mengajaknya untuk menikah. Hai Nona, sejak tadi aku memperhatikanmu dan aku sangat mengagumi paras cantikmu. Jadi, maukah engkau menikah denganku? Karena Dayang Sumbi pun terpana dengan ketampanan Sang Kuryang, maka dia pun langsung menerima lamaran Sang Kuryang. Begitupun dengan diriku. Aku sangat mengagumi ketampananmu. Tentu saja aku menerima lamaranmu, Tuan. Setelah percakapan itu, mereka berdua pun langsung berburu bersama. Saat berburu, penutup kepala Sang Kuryang pun terjatuh. Dayang Sumbi membantu Sang Kuryang calon suaminya untuk mengenakan penutup kepala. Tuan, bolehkah aku mengetahui dari mana bekas luka di kepalamu itu? Luka ini aku dapat dari pukulan ibuku dulu karena aku telah membunuh anjing kesayangannya. Kau adalah Sang Kuryang! Kau adalah anakku! Tidak mungkin, kau bukan ibuku. Baiklah, jika kau tetap ingin menikah denganku, buatkan aku perahu dan perahu itu harus sudah selesai sebelum fajar tiba. Baiklah, akan kupenuhi permintaanmu. Sang Kuryang pun memulai aksinya dan memanggil para jin untuk membantu membuat perahu. Wahai para jin, datanglah untuk membantuku. Ada yang bisa kami bantu, tuanku? Buatkan aku perahu sebelum matahari terbit. Baiklah tuan, kami akan membantumu. Semua yang dilakukan Sang Kuryang membuat Dayang Sumbi merasa cemas karena pekerjaan yang ia berikan kepada Sang Kuryang hampir selesai. Wahai para warga, bantulah aku untuk mengibarkan kain merah dan bunyikanlah suara ayam berkokok. Baiklah Dayang Sumbi, kami akan membantumu. Mendengar suara
tidak menikah denganku. Kemarahan yang terus meluap itu kemudian membuat sang kuryang mengejar Dayang Sumbi yang merasa ketakutan hingga menghilang di sebuah bukit. Selain itu, perahu yang ditendang sang kuryang berubah menjadi gunung Tangkuban Perahu. Bukit yang menjadi tempat menghilangnya Dayang Sumbi pun ikut menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan sang kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya ikut menghilang ke alam gaib. Begitulah asal-usul dari legenda Gunung Tangkuban Perahu. Dari cerita tersebut, ada pesan moral yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita diajarkan selalu jujur dalam melakukan segala sesuatu. Dan yang kedua, berpikir sebelum bertindak agar tidak